Akhwati fillah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang bulan-bulan haram, sebagaimana yang tadi telah disampaikan dalam materi pembacaan Al-Quran, ya, qiraatil Quran, tilawatil Quran, yang semoga dari ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa ada di antara bulan-bulan yang kadang-kadang kita sepelekan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Padahal ini adalah satu bulan atau beberapa bulan yang Allah tunjukkan agar kita senantiasa menjaganya ketika ba'da Ramadan, supaya aktivitas ibadah kita tidak mengalami kemerosotan. Ya, tidak mengalami penurunan yang menyebabkan kita melupakan arti ibadah yang sesungguhnya. Karena itulah pembuatan atau penciptaan yang Allah ciptakan dari 12 bulan itu bukan merupakan saja-saja, tetapi pasti memiliki kaedah, memiliki manfaat, memiliki keutamaan-keutamaan yang harus kita sadari. Mengapa setelah adanya bulan Ramadan kita temui ada bulan Syawal? Karena harapannya di bulan Syawal yang punya pemahaman artinya peningkatan, tetap kita menjaga peningkatan amal-amal kebaikan kita di bulan Syawal. Setelah bulan Syawal, maka kita akan ketemu 3 bulan berturut-turut yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi. Ya, ada bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang terpisah sendiri itu adalah bulan Rajab. Karena itu, di bulan-bulan ini Allah tetap memberikan ya berbagai keutamaan agar setiap muslim perlu mendapatkan penjagaan pahala yang meningkat, pahala yang besar pada saat dia telah melakukan ibadah Ramadan. Jadi, akhwati fillah, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan Rajab ini sesungguhnya untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak dan memperpanjang amal soleh. Karena itulah akhwati fillah rahimakumullah, kita lihat di dalam pembahasan kita, ya, mohon maaf kalau boleh langsung di bab yang 10 hari di bulan Zulhijjah saja, karena awalnya itu babnya adalah kurban. Ya, boleh dilihat yang C, amalan bulan Zulhijjah. Terus ya, jadi sambil ya nanti dilihat yang C, amalan bulan Zulhijjah. Ya, itu di dalam sebuah hadisnya, next ya, oke. Kita temui satu hadis yang sangat maksur, yang tidak bisa kita anggap remeh dan tidak bisa kita anggap itu sepele. Namun sebelum kita membahas tentang arti keutamaan di 10 bulan Zulhijjah ini, wabil khusus di tanggal 1 sampai 10, mari kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu besarnya pahala yang didapatkan di dalam bulan-bulan haram. Karena kita tahu di dalam ayat yang tadi dibacakan, surat At-Taubah ayat 36, ada disebutkan wa minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Berarti ya, mengapa ada keistimewaan yang sangat besar pada bulan-bulan haram ini? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa Allah menginginkan pada aktivitas kita tetap mendapatkan penghargaan dan apresiasi setelah mereka melakukan amal-amal di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Karena itulah penciptaan yang Allah berikan itu sesuai dengan hari-hari, bulan-bulan, dan waktu-waktu yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hari yang paling baik itu adalah hari Jumat? Karena pada hari Jumat itu disebutkan adalah hari ke-6. Kenapa di hari ke-6? Di ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa Allah menyempurnakan ya penciptaannya itu pada waktu 6 hari. Nah, waktu 6 hari itu terhitung dari mulai Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulasa. Jadi Ahad itu adalah hari pertama.
hari kedua hari Senin, hari ketiga hari Selasa, hari keempat adalah hari Rabu, hari kelima itu adalah hari Kamis, dan hari keenam, ya, mengapa disebut bukannya hari Yaumus Sittah, tapi disebutnya Yaumul Jum'ah. Karena di hari Jumat itulah berkumpulnya semua amal-amal yang nantinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, akhwati fillah, mengapa hari Jumat ini menjadi hari yang paling baik di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah lainnya. Bukan berarti yang di hari-hari lainnya itu tidak baik. Ya, makanya kita dapati ya perhitungan di dalam penciptaan langit dan bumi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditandai dengan terbenamnya matahari, dan terbenamnya matahari itu ditandai pada hari pertamanya, yaitu hari Ahad. Maka dari sini kita menghitung setiap hari itu bukan mulai dari hari Senin, tapi hari Ahad itu adalah hari di mana disebutnya hari pertama. Ya, kalau dalam bahasa Arab Ahad itu adalah 1. Isnin itu ada 2, ya, Selasa itu adalah 3, Rabu itu adalah Roba'ah, ya, 4. Kemudian Khamis itu adalah 5, ya, khamsah. Tapi ketika berbicara tentang Jumat, maka Allah menyebutnya bukan Yaumus Sittah, tapi Yaumul Jum'ah, ya. Walaupun di dalam ayatnya disebutkan tentang pengumpulan kebaikan-kebaikan terkumpul di hari Jumat itu. Nah, karena itulah para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing waktu itu ada keistimewaannya. Dalam hari ada keistimewaannya, yaitu di hari Jumat. Dalam pekan ada satu hari di mana di pekan itu yang paling baik kembalinya kepada hari Jumat. Kalau kita sebut waktu, ya, adanya di pagi hari dan di malam hari. Tapi kalau pada hitungan hari, kalau ketika berbicara tentang pekan, maka pekan yang paling baik itu adanya di hari Jumat. Kalau kita berbicara tentang bulan, maka bulan yang paling baik itu adalah Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu, berarti kita perlu memahami ketika Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, kita punya tugas yang sangat besar untuk mewarnai bulan-bulan haram, agar setiap amal-amal kita di bulan haram ini tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya kebaikan. Mengapa demikian? Karena Allah memberikan prioritas, memberikan gambaran akan keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kita berbicara 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu akan ketemu dengan hari yang utama, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita berbicara tentang Zulhijjah, maka kita akan ketemu dengan yang namanya Yaumu Arafah. Nah, karena itu, akhwati fillah rahimakumullah, coba kita lihat di ayatnya, di hadisnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalis salih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bisyai'. Ya, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Tidak juga ya Rasulullah untuk berjihad? Ya, tidak juga orang yang berjihad. Kecuali orang yang berjihad itu berangkat dengan harta dan jiwanya sampai dia tidak kembali. Artinya sampai dia mati syahid. Maka orang-orang yang melakukan amal kebaikan di dalam bulan Zulhijjah ini setara dengan orang-orang yang dinyatakan mati syahid. Masya Allah, ini merupakan sebuah keutamaan yang perlu kita jadikan momentum agar kita tidak ketinggalan, ya. Karena biasanya kalau bab penanggalan itu hanya kita dapati liburnya di hari raya Idul Adha, sehingga ada orang yang terdapat kelalaian dalam melakukan puasa Arafah. Nah, itulah
Mengapa di dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini ada upaya kita untuk menjaga implementasi kita, menjaga keimanan kita, nilai ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam proses penciptaan langit dan bumi ini tentu Allah menginginkan adanya rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan kita sebagai umatnya berupaya untuk mengikuti apa yang telah diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk melanjutkan sunnah-sunnah yang memang diminta untuk kita menjalankannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para muslimah yang dibanggakan, ketika kita berbicara tentang bulan Zulhijjah ini, maka kita akan ketemu dengan berbagai kisah dan cerita, ya, di mana kisah dan cerita ini kalau kita mau kembalikan dengan hakikat penciptaan langit dan bumi tersebut, maka kita akan dapati betapa Allah menginginkan, ya, waktu dan awal kehidupan kita di dunia ini berbanding lurus dengan akhir dari waktu dan akhir kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa hitungan hari itu dilihatnya dari terbenamnya matahari, kemudian penciptaan bumi dan isinya itu Allah tetapkan untuk memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada manusia, sehingga Allah tuntaskan ya penciptaan 7 langit dan bumi juga berada pada hari ke-6. Ya, bagaimana semua fenomena ini bisa kita jadikan sebagai momentum agar kita melakukan amal kebaikan, wabil khusus di bulan-bulan haram, secara spesifiknya lagi menghadapi bulan Zulhijjah mendatang, karena kita pahami bahwa saat nanti di padang mahsyar, ya, ketika manusia sudah dimatikan keseluruhannya, kita harus pahami bahwa dunia ini tidak akan pernah mengalami kekekalan. Dia merupakan wasilah atau perantara yang diciptakan oleh Allah agar kita bisa mengoptimalkan jalan menuju surganya Allah kembali. Nah, disinilah kita perlu memahami mengapa bulan-bulan yang selain Ramadan diberikan oleh Allah nilai keutamaannya agar kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan agar nilai-nilai kebaikan itu bisa kita bawa pada saat kita melakukan aktivitas apapun, ya. Nah, karenanya akhwati fillah rahimakumullah, kita lihat apa sih yang bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam tentu ya aktivitas yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah ya memperbanyak zikrullah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah subhanahu wa la ahabba ilallahil amal fihinna min hadhil ayyamil ashir fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Dengan cara apa? Memperbanyak zikir. Zikirnya apa? Tahlil, takbir, tahmid. Ya, tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, adapun takbir Allahu Akbar, mau kita tambahkan dengan yang banyak dengan kalimat yang panjang boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masuk di sana juga tahmid, begitu ya. Tahmid segala bentuk pujian hanya kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita upayakan agar setiap amal-amal kita itu adalah amal-amal yang menghantarkan nilai zikir kepada Allah, mengingat Allah. Karena zikir itu punya arti adalah mengingat. Sehingga pengingatan kita tidak akan lewat atau tidak akan lepas dari mengingat siapa yang telah menciptakan kita dan siapa yang akan mengembalikan kepada
kepadanya. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah, pada saat kita berbicara tentang bulan Zulhijjah ini, maka perlu menjadi renungan bagi kita untuk senantiasa melakukan aktivitas zikir, yang dimana aktivitas zikir ini dalam rangka menguatkan emosi kita, perasaan kita, amal-amal kita untuk selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah izinkan kita selalu mengingatnya. Bukankah ketika kita mengingat Allah, ya, azkuruni azkurkum. Ketika kamu mengingatku, kata Allah, maka aku pun akan mengingatmu. Jadi cara yang paling efektif, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tidak tahu ya di tengah keluarga kita, di masyarakat secara umum, begitu ya. Tidak pernah kita mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan penyakit, siapa yang disehatkan, siapa yang disembuhkan ya. Hari ini saja saya mendapatkan berita yang menyedihkan, sepasang suami istri ya masuk dalam kondisi yang sebetulnya tidak terlalu parah, tapi kemudian Allah cabut nyawa mereka dalam hitungan hari, hanya berbeda jam. Jadi dalam sekejap seseorang bisa menjadi yatim. Dalam sekejap seseorang istri bisa menjadi janda. Dalam sekejap seorang suami harus kehilangan pasangannya. Jadi harapan kita terbesar, apalagi pada kondisi pandemi seperti sekarang ini pun masih berada di penghujung bulan Zulqa'dah, maka saat yang paling tepat bagi kita untuk memperbanyak zikir. Zikir ini yang akan membuat kita semakin diberikan kemudahan dalam setiap kehidupan yang kita lewati. Jadi dengan zikir, ya Allah akan senantiasa menjaga kita. Dengan zikir Allah akan mengingat kita. Sebagaimana kita mengingat Allah, maka dengan senang hati Allah pun akan mengingat hamba-hambanya yang selalu mengingatnya. Dan tentu tidak kalah penting adalah yang poin kedua, ya next adalah berpuasa. Karena salah satu yang disebutkan dalam hadis yang tadi sama-sama sudah kita baca, ya Rasulullah SAW menganjurkan agar aktivitas kita di bulan Zulhijjah ini adalah aktivitas yang semuanya bernilai amal soleh. Karena ketika kita berada dalam amal soleh, Allah akan berikan amal soleh kita ini dengan perlipat gandaan pahala. Ya, nah bentuk amal soleh itu banyaknya luar biasa. Salah satunya adalah puasa. Namun sebelum saya berbicara tentang puasa, mungkin kita kilas balik berkaitan dengan keutamaan dari 4 bulan haram. Kenapa 4 bulan haram ini menjadi sebuah upaya bagi kita mengoptimalkan amal-amal? Karena Allah memberikan nilai pahala yang lebih besar dari hari-hari atau bulan-bulan yang lain dikarenakan beberapa faktor. Ya, faktor pertama dikarenakan disebabkan disebabkan tempat. Ya, tempat itu yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Ya, sekarang ini betapa sedihnya umat Islam ketika Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditutup karena kondisi pandemi seperti sekarang ini. Padahal itu merupakan bagian harapan dari umat Islam yang bisa melakukan umroh, bisa melakukan haji. Ya, ini 2 tahun berturut-turut ya dunia tidak menjalani ibadah haji. Ya, karena memang sesuatu hal yang sangat riskan ya dilakukan. Nah, jadi tempat-tempat yang memang bisa memberikan pahala yang sangat besar itu diberikan oleh Allah untuk kita senantiasa mawas diri kalau kita berhadapan dengan tempat-tempat itu. Masjidil Haram, bayangkan 1 kali kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali kita sholat di tempat yang lain. Kita sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat di Masjid Nabawi, hitungannya sama dengan 1000 kali kita sholat di tempat yang lainnya. Kita sholat di Masjidil Aqsa, ya 1 kali itu pahalanya sama dengan 500 kali kita sholat di tempat yang lainnya. Makanya 3 tempat ini adalah tempat yang memiliki keistimewaan, keutamaan, yang apabila semua punya kesempatan
hadir di tempat-tempat itu hendaknya tidak menyepelekan, tidak tidak menganggap remeh begitu ya, karena pahalanya sangat luar biasa. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah waktu. Kalau itu adalah tempat, yang kedua adalah waktu. Nah, berkaitan dengan waktu ya, selain bulan Ramadan yang paling utama itu adanya di 4 bulan haram. Makanya pembahasan kita ketika berbicara tentang Zulhijjah nggak bisa dihilangkan dari keutamaan 4 bulan haram yang tadi dibacakan oleh tilawah dan artinya oleh salah seorang akhwat semua ya, dari surat At-Taubah ayat 9. Jadi 4 bulan haram ini merupakan bulan yang harus kita optimalkan. Kenapa harus kita optimalkan? Karena dia berkaitan dengan waktu yang secara langsung Allah sebut dan Rasulullah SAW banggakan. Jadi 4 bulan haram ini ya disepakati oleh ulama, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Perlu diperhatikan mengapa kita membahas ya 4 bulan haram, karena 4 bulan haram ini merupakan kriteria-kriterianya memiliki ciri khas gitu ya, ciri khas tertentu. Nah, karenanya ketika kita berbicara tentang bulan Zulhijjah itu merupakan akhir bulan dari setiap tahunnya. Ini adalah bulan di mana kita mengevaluasi diri. Ya, jadi bagaimana pada saat amal-amal kita diangkat, amal-amal kita dinaikkan oleh Allah, di saat itulah kita sedang dalam beramal soleh. Ya, kemudian yang ketiga, hal-hal yang bisa mendatangkan pahala itu selain tempat, selain waktu, juga dikarenakan posisi keilmuan seseorang. Semakin seseorang itu berilmu, dia semakin bijak, dia semakin takut di hadapan Allah, maka pada saat dia melakukan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, semakin membawa dia berhati-hati. Ya, nah hanya saja dari berbicara tentang bulan haram berbeda dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, siapa saja yang memberikan atau melakukan kebaikan, dia akan dilipat gandakan pahalanya sampai bahkan di atas 700 kali lipatnya. Begitu melakukan keburukan, ya posisinya hanya dianggap satu keburukan, tapi berbeda dengan di bulan haram. Karena di bulan haram, ketika mereka melakukan kebaikan, mereka akan dapat pahala yang sangat besar, walaupun tidak sebesar di bulan Ramadan, tapi perlipat gandaannya kita serahkan kepada Allah. Namun ketika seseorang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram ini, Allah pun melipat gandakan dosanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah harapannya mengapa bulan-bulan haram yang akan kita bahas adalah Zulhijjah. Poin pertama tadi adalah melakukan amal soleh dengan cara berzikir. Yang kedua adalah berpuasa sunnah. Kenapa puasa sunnah? Karena di dalam bulan Zulhijjah ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan puasa ini, yaitu saum Arafah. Yukaffiru sannatain madiyah wa mustaqbilah. Ya, jadi satu-satunya bulan, ya bukan satu-satunya bulan, satu-satunya waktu yang diberikan keutamaan oleh Allah yaitu 9 Zulhijjah, ya, bukan 9 Muharram, bukan 9 Syawal, bukan ya. Dia ditentukan yaitu Yaum Arafah. Pada hari Arafah, yang ketika seseorang yang tidak mengerjakan ibadah haji, ya, karena pada prinsipnya sekalipun kita tidak melaksanakan ibadah haji, bulan haram itu tetap kita datangi, tetap kita temui. Maka bagi seorang muslim juga harus menjaga amal-amal yang bisa dia lakukan, termasuk berpuasa pada hari Arafah.
Ya, ketika orang yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah, ya, ada di antara mereka yang bisa jadi juga mengerjakan puasa begitu ya. Tapi buat kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ini sangat dianjurkan. Karena itulah mengapa puasa Arafah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang mendekati wajib. Jika kita tidak punya halangan untuk tidak kita kerjakan, kemudian tidak kita kerjakan, maka kita terkena dosa, walaupun bukan dosa besar. Jadi bagaimana mungkin ya pada saat kita berhadapan dengan bulan Zulhijjah ini kemudian kita tidak mau bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang berpuasa mulai dari tanggal 1-nya? Padahal kita lihat puasa yang disunnahkan itu ada di hari Tarwiyah, tanggal 8 dan tanggal 9. Di Tarwiyahnya itu hukumnya sunnah, di Arafah itu hukumnya sunnah muakkadah. Adapun orang yang melaksanakan puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 7, anggap seperti itu ya, tidak ada larangan buat mereka untuk mengerjakannya. Selama niat mereka itu adalah mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Jadi tidak memfokuskan puasa Zulhijjah. Apalagi kalau di antara kita para muslimah masih punya hutang puasa. Inilah momentum yang sangat tepat buat kita di hari-hari pertama Zulhijjah itu untuk bayar hutang. Bayar hutang puasa. Karena membayar yang wajib tentu lebih utama daripada kita mengerjakan yang sunnah gitu ya. Walaupun demikian kita perlu memperhatikan kondisi kesehatan gitu ya. Karena dalam keadaan seperti ini pun kita lihat ya saudara-saudara kita yang terkena COVID ternyata salah satu solusi yang bisa membuat seseorang itu terangkat penyakitnya adalah dengan cara puasa. Ya, karena virus ini sangat tidak punya kemampuan jika dihadapkan dengan pasien-pasien yang berpuasa. Ya, dia tidak bisa menyedot ya metabolisme yang ada di dalam tubuh pasien-pasien itu. Jadi dengan memperbanyak puasa begitu. Nah, di bulan Zulhijjah ini juga bisa kita lakukan. Bagaimana kalau kita sudah banyak sudah selesai gitu ya membayar hutang-hutang puasa? Nggak apa-apa, kita lakukan puasa Senin Kamisnya. Aduh, kayaknya pengen yang lebih banyak. Silahkan, ada puasa sunnah yang lainnya, yaitu puasa Daud. Gitu ya. Jadi semakin banyak aktivitas kita melakukan ibadah puasa, itu semakin memberikan pahala yang sangat besar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda ya, man shoma lailan fi sabilillahi bu'idat lahu sab'ina kharifan minan nar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja karena Allah ya, tidak ada maksud apapun, semata-mata hanya karena Allah gitu ya, maka pada diri mereka akan dijauhkan dari siksa api neraka sepanjang 70 tahun. Jadi bayangkan betapa nikmatnya menghadapi puasa ini di bulan yang baik, kemudian dengan pahala yang diberikan oleh Allah perlipat gandaannya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, ini merupakan bagian aktivitas yang bisa kita lakukan ya, walaupun banyak aktivitas-aktivitas, mohon maaf tidak saya sebutkan semua tapi akan saya sampaikan ya. Misalnya di antara yang lain adalah memperbanyak amal-amal soleh dengan cara sholat ya, sholat. Ya, di antara amalan sholat yang bisa kita lakukan adalah membiasakan sholat wajib di awal waktu. Ini merupakan sebuah keistimewaan. Bukankah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sholat tepat waktu. Tepat waktu di sini maksudnya di awal waktu. Ya, bisa jadi sholat kita gitu ya 10 menit setelah azan itu masih dihitung awal waktu. Jadi kita menertibkan yang wajib ini agar kita mendapatkan surplus dalam pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Ya, termasuk mengerjakan sholat-sholat sunnah.
kita kerjakan sholat sunnah kita yang mungkin tidak terbiasa dalam sholat duha. Kalaupun yang sudah biasa 2, mungkin bisa kita tambah. Yang tidak terbiasa sholat hajat ya. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini banyak ya orang-orang yang hendak memiliki hajat yang sesungguhnya secara besar, seperti pernikahan anak, begitu ya, seperti ingin melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, begitu ya, itu punya kesulitan, maka sholat hajatlah, minta kepada Allah agar dimudahkan, agar diberikan petunjuk bagaimana cara menjalankannya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Bisa juga sholat istikharah. Yang tidak kalah penting lagi adalah sholat tasbih. Ya, sholat sekarang ini yang hampir setiap hari kita dapati di media sosial saat kita membuka WA adalah kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka tren ya di Twitter, kemudian di IG itu teman-teman mengatakan tren di sosial media itu kalimat ini ya, kalimat di mana ungkapan kembalinya hamba Allah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga perlu mempersiapkan segala sesuatunya yang kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil seseorang. Bisa jadi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, besok dia sudah tidak ada. Tapi yang harus kita jaga adalah jangan sampai hari ini kita beriman, sore kita dalam keadaan kafir, atau sore dalam keadaan beriman, paginya dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah, teruslah kita ya menggaungkan, melakukan aktivitas-aktivitas kita dalam beribadah, karena berharap dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ya bisa mengangkat ya semua amal-amal kita tercatat menjadi catatan yang baik di sisi Allah ya. Wabil khusus setelah puasa tadi saya gambarkan tentang sholat, maka perbanyaklah ya sholat kita di hadapan Allah, karena bukankah sholat ini merupakan kewajiban yang pertama kali diamanahkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya, dan nanti di akhirat juga merupakan amal pertama yang akan dihisab. Perbaikilah sholat-sholat kita, karena dengan kita memperbaiki sholat-sholat kita, ya kita mohon ampun kepada Allah dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala kekurangan yang kita miliki, lewat doa, lewat sholat-sholat yang kita hantarkan. Perbaikilah sholat kita dengan menghadirkan kekhusyuan. Perbaikilah sholat kita dengan menghadirkan tumakninah ya. Betul-betul ya membaca dengan baik, dengan pemahaman, dengan hal yang dimengerti. Ya, jangan sampai pada saat kita berhadapan dengan Allah masih ada di lintasan pikiran kita itu dengan urusan dunia. Padahal mungkin tidaklah sampai 5 menit ya urusan kita kepada Allah ketika sholat. Tapi kadang-kadang pula 5 menit ini lebih banyak melenakan kita dengan mengingat urusan dunia. Nah, selain sholat, apalagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah mohon ampun. Ya, perbanyaklah bagi diri kita untuk apa? Meminta keringanan dari Allah dari segala hal yang menimpa kita, wabil khusus berhadapan dengan pandemi seperti sekarang ini. Kita tidak tahu apakah sebab kemurkaan Allah datang di muka bumi ini dengan dihadirkannya pandemi, atau memang Allah ingin menguji ya apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Ya, apa yang diinginkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi kalimat istighfar ini merupakan sebuah penguat bagi kita ya, dengan berbagai kesalahan yang kita lakukan, dengan maksiat yang kita kerjakan ya, permohonan Allah lah yang kita mintakan. Sekaligus saya mungkin mengundang ibu-ibu yang bisa hadir ya. Kami akan mengadakan munajat nasional setelah acara ini, insya Allah nanti 1:30 ya, kita akan mengupayakan menghadirkan
doa-doa terbaik kita, yang mudah-mudahan dengan doa-doa ini, istighfar kita, zikir kita, menjadi bagian yang didengar oleh Allah hingga tercabutnya pandemi, ya. Syukur-syukur ya teman-teman di ibu-ibu para muslimah di PLN membuat juga seruan untuk sama-sama, misalnya khususlah satu pekan Jumat gitu ya, kita sama-sama berdoa saja, tidak ada kajian yang signifikan tapi diisi dengan doa bersama. Itu cakep sekali ya, karena memang kondisi seperti ini hal yang terpenting adalah ketika seseorang banyak mohon ampun kepada Allah dan menunjukkan segala kelemahan yang dia miliki, dan hanya kepada Allah lah kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dengan kita menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, ini ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kita lemah, bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi selain bertaubat ya, mohon ampun kepada Allah ya, maka jangan juga dihindari untuk senantiasa memohon kepada Allah dengan hajat-hajat yang kita miliki. Jadi mintalah kepada Allah begitu ya, doa yang terbaik. Masalahnya adalah pada saat kita meminta ya, mintanya pengen yang bagus, tapi kita tidak meminta dengan cara yang baik. Maka di sini perlu memperhatikan adabnya, memperhatikan caranya, memperhatikan apa yang diminta, begitu ya. Mungkin kalau kita minta kepada manusia, manusia punya keterbatasan. Ya, tapi ketika seseorang meminta kepada Allah, maka Allah sangat menyukai setiap hamba-hambanya yang selalu meminta. Bahkan Allah sangat menanti ya tangan-tangan yang menengadah ke langit untuk menunjukkan betapa mereka membutuhkan Allah. Ya, pernah sekali waktu ketika malaikat bertanya kepada Allah, ketika menyaksikan seorang hamba yang selalu berdoa kepadanya dan minta agar diturunkan rezeki untuk menjadi orang yang memiliki hidup berkecukupan. Tapi ternyata Allah tidak kabul-kabulkan hingga malaikat bertanya, "Ya Allah, mengapa hambamu yang si fulan ketika meminta tidak engkau kabul-kabulkan?" Maka apa jawab Allah dalam hadis qudsinya? Sungguh aku masih merindukan menengadahnya tangannya pada saat dia selalu meminta kepadaku. Ternyata Allah Maha mengetahui hamba ini kalau dikasih apa yang diminta ternyata dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba bersyukur dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku selalu mengingatmu dalam keadaan seperti apapun. Jadi, ketika kita mengingat Allah dalam keadaan apapun, otomatis Allah akan mengingat kita dalam keadaan apapun. Ya, jadi dalam keadaan seperti ini, para muslimah yang dirahmati Allah, buatlah ya bagaimana kita memiliki optimisme kalau doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amal soleh yang lain ya, nanti tolong bisa ditambahkan ya ibu-ibu, karena saya tidak ada waktu untuk menambahkan. Selain sholat, kemudian istighfar, kemudian memperbanyak doa, yang tidak kalah penting adalah bersodakoh. Nah ya, jadi bersodakoh itu merupakan bagian yang tidak akan pernah dihilangkan oleh Allah pada saat seseorang mengeluarkannya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Haji Wada itu ya, beliau berkata ya, memberikan wasiat ya kepada para perempuan. Apa yang diwasiatkan kepada perempuan ya, selain mereka menjaga auratnya, menjaga macam-macamnya, ada pesan yang sangat spesifik, yaitu yang pertama menjaga lisannya, dan yang kedua adalah menjaga hartanya dalam artian senantiasa berinfak. Jadi
bagi kita para perempuan ya, dalam kondisi yang mungkin kita akan mengatakan banyaknya kebutuhan kita A, B, C, D gitu ya, membuat kita mikir-mikir untuk berinfak gitu ya. Karena dengan berinfak inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang penghuni neraka yang ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka pada saat yang bersamaan mereka minta diberikan keringanan sedikit saja untuk apa? Untuk mereka bisa keluar ke bumi dalam rangka berinfak. Jadi ini adalah juga momentum ya. Kalau berinfak itu merupakan satu amalan yang harus kita jaga. Ya baik itu infak yang kita lakukan secara nilai uang gitu ya, mungkin setiap hari kita keluarkan Rp1.000, Rp2.000, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kita berbagi kepada mereka-mereka yang terkena imbas begitu ya. Tapi juga jangan pernah kita lupakan untuk melakukan sedekah yang paling tertinggi ya. Sedekah yang paling tertinggi itu adalah berkurban. Jadi next coba kalau nggak salah habis ini adalah berkurban ya. Jadi kalau kita melakukan kondisi sedekah bagi kita yang memiliki harta begitu ya, maka ini harus kita prediksi bahwa setiap tahun kita upayakan untuk senantiasa menjaga kurban kita. Ya, jangan sampai apalagi buat akhwat semua yang memiliki pekerjaan tetap, yang paling tidak setiap waktu bisa menabung, ya setiap bulan bisa menabung, jangan kalah dengan orang-orang yang hanya memiliki pekerjaan kalau memang dia dalam tanda petik bekerja. Ya, pedagang asongan, kemudian ada seorang kuli bangunan, ada kuli panggul ataupun tukang-tukang yang berada di jalan begitu ya. Pengambil plastik-plastik, botol-botol gitu ya. Nah, ini harus kita pahami pemulung ya. Pemulung-pemulung ini ternyata banyak kita dapati mereka antusias untuk menjaga bisa berkurban. Ya, saya sempat terharu dengan salah seorang nenek yang sempat viral ya. Mungkin ini menjadi inspirasi buat kita semua. Karena apa? Setiap tahun dia mencoba untuk berkurban. Ya, salah satu yayasan yang memang dekat dengan rumah beliau itu memberikan persaksian bahwa si mbah ini selalu melakukan kurban, padahal kehidupannya itu bukan dikatakan cukup, ya, dia termasuk mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat, tapi dia punya prinsip yang sangat luar biasa. Apalagi beliau mengatakan di sisa-sisa usianya, dia ingin Allah menerima amal-amalnya, Allah membanggakan dirinya, Allah mencintai dirinya. Luar biasa, ya. Saya sangat terinspirasi dengan kisah ini, karenanya jangan pernah kita menganggap diri kita serba kekurangan, yang bisa jadi ada orang yang lebih kekurangan dari kita, tetapi dia tidak pernah berkeluh kesah untuk bersedekah. Ketika dia tidak mampu bersedekah dari sisi hartanya, maka dia akan mengupayakan bersedekah dari sisi tenaganya, dari sisi pikirannya, dari sisi amal-amalnya, apapun dia ingin keluarkan, apalagi ketika berhadapan di waktu, di bulan, di tahun yang baik gitu ya. Ini inspirasi buat kita bersama agar kita tidak menghilangkan ya kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan untuk kita berpacu fastabikul khairat ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup baik ya ketika berhadapan dengan bulan Zulhijjah ini. Karena itulah pada saat kita berhadapan dengan bulan Zulhijjah, maka kita juga perlu memperhatikan sedekah-sedekah kita yang terbaik. Kalau kita orang yang berkurban, maka niatkanlah berkurban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan infak sedekah ya, maka niatkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita berkurban, bagi yang punya kesempatan berkurban, dia akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak darah
ya hewan kurban itu dialirkan hingga berhenti. Jadi disinilah bagaimana orang-orang yang bersedekah ya. Saya tidak spesifikasi berbicara tentang kurban, tapi nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan. Ya, intinya bersedekah yang paling tertinggi di bulan Zulhijjah ini adalah berkurban. Tapi di satu sisi lagi, sedekah atau infak yang paling baik untuk saat sekarang ini adalah berinfak kepada orang yang membutuhkan. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita saat ini dampak dari pandemi ya, kehilangan pekerjaannya, kemudian kehilangan keluarga terbaiknya yang mungkin memberikan nafkah kepadanya, maka disinilah bagi kita ya untuk menjaga, memberikan, berempati, bersimpati kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka membutuhkan bantuan kita. Dan itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar dan itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya tidak heran ya, saya sendiri ibu-ibu setiap Jumat ini nanti habis kita doa bersama ya, kami akan mengadakan berbagi Jumat karena insya Allah di tempat saya setiap Jumat itu kita selalu berbagi, baik itu makanan matang, baik itu bentuknya sembako, tergantung bagaimana masyarakat memberikan kontribusinya ya, dan ibu-ibu majelis taklim juga memberikan dukungan dalam tenaganya, dalam pemberian kepada masyarakatnya. Jadi secara real kita memberikan bantuan di tengah masyarakat dari apa yang kita punyai. Ya, karena sedekah itu tidak mesti dari harta, tapi ketika seseorang memang berkeinginan untuk berbagi kepada orang lain, maka dia masih punya tangan, dia masih punya HP, dia masih punya macam-macam yang bisa dia gerakkan untuk membantu orang lain ya. Apalagi sekarang ini kita dapati kebutuhan oksigen misalnya ya sangat langka, kemudian rumah sakit juga full gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa memberikan fasilitas dukungan harta? Ya mungkin kita punya teman, kerabat yang bisa kita koneksikan ya, tempat-tempat mana yang bisa kita rujukkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu adalah bagian dari sedekah. Jadi jangan kecilkan dari makna berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dan panjang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Karena itulah para muslimah yang dirahmati Allah, ya perbanyaklah seperti tadi poin yang sudah tersampaikan, perbanyaklah zikir dengan tahlil, takbir, tahmid, yang kemudian perbanyaklah puasa, ya baik itu puasa yang kaitannya dengan Arafah itu sendiri ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perlu kita membayar, menambah yang sunnah lainnya silahkan. Kemudian sholat kita jaga, yang wajib kita jaga dengan awal waktunya, yang sunnah kita perbanyak, kemudian dengan taubat kita, dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, begitu ya. Kemudian juga bersedekah dalam rangka membantu orang lain di sekitar kita, yang ini semua adalah hal yang sangat besar. Dan tentu amal yang paling tertinggi buat yang tidak sedang dalam keadaan berhaji tadi ya, berkurban. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, ibadah yang paling tertinggi itu adalah haji dan umrohnya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tersampaikan ini menjadi spirit bagi kita ya, agar pada saat kita memasuki bulan Zulhijjah, amalan-amalan kita ini betul-betul kita fokuskan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau ada yang